Saat masih kuliah, saya mulai usaha ya. Yang pertama itu usaha menjual dan mengantarkan donat ke kos-kosan teman pada saat itu ya. Jadi nanti mereka akan menaruh donat itu di samping TV bersama atau tempat-tempat strategis. Mental yang down, turun, karena usaha itu kan butuh kekuatan ya, butuh semangat, dan butuh modal juga. Sebagian butuh modal, meskipun modalnya itu bisa kecil, sedang maupun besar. Nah, karena recover itu saya memutuskan fokus kerja, pengen gimana sih belajar manajemen itu sekalian di tempat kerja. Jadi ketika saya memutuskan nanti kedepannya usaha setelah kerja, jadi bisa cepat, akselerasinya bisa lebih cepat. Ya, nama saya Debi Pratikno, kelahiran Lumajang, Jawa Timur. Dan Lumajang ini kalau sekilas saya cerita terkenal akan pisang dan hasil bumi ya, termasuk pasir dan lain sebagainya. Dan saat ini saya domisili di Surabaya. Nah, saat ini saya domisili di Surabaya karena saya usahanya dan pekerjaan saya di Surabaya. Orang tua alhamdulillah masih ada dan sekarang ditemani adik saya. Bapak SMA, Ibu PGSD, lulusan PGSD. Bapak berasal dari Trenggalek, Ibu berasal dari Tuban. Mereka alhamdulillah jodoh dipertemukan di Lumajang ya. Kemudian untuk kakek nenek saya sendiri adalah petani. Jadi memang dari dulu kehidupan orang tua saya ya pas-pasan lah. Kemudian berawal dari daya juang orang tua saya itu, prinsip-prinsip yang diberikan kepada anaknya, yaitu kamu harus primpen atau hemat dalam penggunaan uang dan juga harus suka membantu. Saat masih kuliah, saya mulai usaha ya. Ya, jadi kita ada komunitas usaha, pengusaha di kuliah itu. Jadi saya ketemu teman saya, kemudian teman saya merekomendasikan temannya, akhirnya kita satu visi, bergabung menjadi satu perusahaan. Yang pertama itu usaha menjual dan mengantarkan donat ke kos-kosan teman pada saat itu ya. Jadi nanti mereka akan menaruh donat itu di samping TV bersama atau tempat-tempat strategis. Dan biasanya langsung pembayarannya biasanya ditaruh di kotak donat itu. Alhamdulillah semakin berkembang, akhirnya saya bersama teman saya bisa diversifikasi usaha dan bisa menyewa tempat. Pada saat kuliah itu saya diversifikasi usaha, menyewa tempat, membuka usaha rental dan pengeprintan. Jadi saat itu memang sedang booming-boomingnya, karena seperti kita ketahui pada tahun 2000-an nggak banyak mahasiswa yang memiliki laptop maupun printer. Nah, dari situ ide muncul. Namun selang setahun kemudian, karena kan ini pakai uang investasi dari investor ya, tidak lama kemudian, setahun kemudian itu tutup karena besar pasak daripada tiang. Jadi kami harus mempertanggungjawabkan kepada investor, dan memang sebagian investor tidak atau belum siap untuk memiliki paradigma investasi ya. Kenapa? Karena sebagian minta pengembalian dana. Akhirnya kita cairkan dari aset-aset itu untuk dikembalikan dananya. Setelah itu saya sempat down, setelah lulus kuliah sempat down dan nggak bisa melanjutkan usaha. Akhirnya saya fokus di pekerjaan sebagai karyawan swasta, bekerja ikut orang. Jadi saya butuh recover untuk bisa menemukan klik usaha yang saya ambil. Karena mental yang down, turun, karena usaha itu kan butuh kekuatan ya, butuh semangat, dan butuh modal juga. Sebagian butuh modal, meskipun modalnya itu bisa kecil, sedang maupun besar.
Nah, karena recover itu saya memutuskan fokus kerja, pengen gimana sih belajar manajemen itu sekalian di tempat kerja. Jadi ketika saya memutuskan nanti kedepannya usaha setelah kerja, jadi bisa cepat, akselerasinya bisa lebih cepat. Saya termasuk lama ya recovernya, jadi setelah nikah saya baru 5 tahun, sekitar 5 tahun 6 tahun baru saya mulai usaha jasa konten, jasa tulis, kemudian juga jualan batu untuk manggang ya, untuk manggang. Ya, kebetulan saya usahanya bersama kakak ipar. Jadi bersama istri memulai usaha bareng, istilahnya usaha keluarga lah. Kenapa? Karena saya masih trauma terhadap investasi dengan teman ataupun orang luar. Setelah usaha itu, saya kan bersama keluarga, yaitu kakak ipar, itu usaha dropship. Jadi dropship ini kita iklankan. Kemudian alhamdulillah trennya positif. Kemudian ketika terjadi pandemi ini sangat memukul ya, termasuk usaha online saya termasuk terpukul ya. Karena di saat itu awal pandemi daya beli masyarakatnya menurun. Kemudian returnnya sangat besar sekali. Kenapa? Karena banyak lockdown di beberapa daerah, kecamatan, RT RW itu banyak melakukan penutupan. Sehingga barang-barang yang sudah saya kirim menyebabkan retur. Di saat awal pandemi itu saya sudah hampir titik terendah. Alhamdulillah tim dan atas inisiasi kita juga membuat usaha di bidang otomotif. Jadi kenapa ini kita pilih? Karena orang yang di rumah itu bisa melakukan pekerjaan baik itu bersih-bersih maupun pengerjaan lainnya di kendaraannya yang bisa dikerjakan di rumah. Awalnya Automagic ini dikembangkan dari kecil, kita riset dulu, kemudian kita testing pasar respon positif, kita scaling. Bahkan supplier kami merasa kewalahan ya pada saat itu. Sebelumnya itu sudah terbentuk, cuman masih jalan di tempat. Kemudian kita maksimalkan di saat pandemi itu, kita riset produk baru dan alhamdulillah bisa diterima pasar. Jadi berkahnya saat pandemi kita bisa merasakannya. Ya, Automagic yang kita hadirkan diantaranya untuk pembersih kendaraan maupun alat untuk semprot kendaraan. Jadi mulai dari hal kecil maupun sampai besar, insya Allah kita coba sediakan. Ya, untuk tim di sini itu kita bagi masing-masing ya. Ada yang bagian riset, ada yang bagian iklan, ada yang bagian packing, ada yang bagian keuangan. Jadi semuanya membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sekarang saya dan tim sudah ada satu sistem ERP kita bangun sendiri. Jadi di situ mulai dari sales, penjualan, pengiriman, keuangan jadi satu tempat. Jadi saya misalnya pada saat keluar kota, ada urusan keluar kota, bisa memantau secara langsung. Untuk penjualannya kita full online ya. Istilahnya ketika ada orang yang submit pesanan, kemudian di follow up oleh tim CS, kemudian closing, nah itu kita akan melakukan pengiriman keesokan harinya atau pada hari itu sesuai dengan urutan customer ya. Ya, alhamdulillah untuk Automagic ini sudah bisa diterima untuk seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia ya. Karena barang ini kan barang umum ya, dipakai. Untuk prinsip hidup yang ditanamkan oleh orang tua saya kepada saya, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Tips dari saya selaku praktisi ya, jadi jangan kenal lelah untuk trial, riset coba, seterusnya sampai kalian menemukan titik klik dalam bisnis itu. Tidak ada kata lelah untuk belajar, tidak ada yang sempurna dalam belajar. Namun kita ketika tidak belajar malah makin tidak sempurna. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk belajar dan bekerja.